Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang sistem persamaan linier dengan metode iterasi Jacobi atau Gauss-Jacobi. Sistem persamaan dengan metode iterasi Jacobi ini lebih efektif digunakan untuk ukuran persamaan linier yang besar, misalnya 100 kali 100 sampai ke n kali n. Ini lebih efektif dan biasanya ini digunakan untuk soal-soal aplikasi ya, aplikasi di bidang-bidang lainnya ya. Nah, di sini misalnya kita punya 3 sistem persamaan dengan 3 variabel, yaitu A 1x tambah B1y tambah C1z sama dengan D1, A2x tambah B2y tambah C2z sama dengan D2, A3x tambah B3y tambah C3z sama dengan D3. Metode iterasi Jacobi tersebut diterapkan jika elemen diagonal itu lebih besar dari semua elemen pada persamaan tersebut. Nah, dari 3 persamaan di atas kita bentuk ke sebuah matrik, berarti A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 kali X, Y, Z ya, karena di situ di atas variabelnya X, Y, Z sama dengan D1, D2, D3. Nah, kita lihat dari matrik ini ya. Matrik ini diagonalnya itu harus lebih besar dari elemen lain. Nah, kita lihat yang kuning A1, B2, C3 ini ada diagonal. Maka kita ngeceknya adalah A1 itu harus lebih besar dari B1 tambah C1. Kemudian B2 itu harus lebih besar dari A2 tambah C2. Dan C3 itu harus lebih besar dari A3 tambah B3 ini. Nah, kenapa kita perlu pengecekan diagonalnya itu harus lebih besar dari jumlah elemen lain? Karena supaya hasilnya ada konvergen. Konvergen itu adalah menuju ke satu titik ya. Atau secara rumusnya adalah AII itu lebih besar dari sigma dari J sama dari AIJ, harga mutlak AIJ, di mana J-nya mulai dari 1 tetapi J-nya tidak sama dengan I sampai ke N, dengan I adalah 1, 2 sampai ke N ya. Nah, langkah-langkah mencari akar-akar persamaan dengan metode Gauss-Jacobi atau iterasi Jacobi. Yang pertama, formula untuk masing-masing variabel. Nah, di sini intinya adalah kita jadikan X sama dengan dari sistem persamaan yang tadi yang 3 itu, kemudian Y sama dengan dan Z sama dengan. Nah, setelah formulanya itu kita ketemu, kemudian kita menentukan tebakan awal, yaitu dengan X0, Y0, dan Z0 untuk mendapatkan X1, Y1, dan Z1 ya. Nah, kita bisa lihat di sini, di mana untuk mencari X1-nya adalah dari formula tadi, Y-nya itu diganti dengan Y0 dan Z0. Untuk mendapatkan Y1, X-nya ganti dengan X0 dan Z0. Untuk mendapatkan Z1, X-nya diganti dengan X0 dan Y0. Nah, setelah itu kita menentukan X2, Y2, dan Z2 atau iterasi kedua ya. Berarti dengan iterasi kedua untuk mendapatkan X2, maka yang disubstitusikan atau dimasukkan adalah Y1 dan Z1. Begitu juga Y2. Berarti yang dimasukkan adalah X1 dan Z1. Begitu juga Z2 yang dimasukkan adalah X1 dan Y1 ya. Kalau kita simpulkan secara rumus, ulangi terus ya sampai iterasi ke R, di mana untuk XR tambah 1 itu rumusnya adalah 1 per A1 kali D1 kurang B1 Y pangkat YR dikurang C1 ZR. Kalau untuk YR tambah 1 sama dengan 1 per B2 kali D2 kurang A2 XR kurang C2 ZR. Untuk ZR tambah 1 adalah 1 per C3 kali D3 kurang A3 XR kurang B3 YR. Ini kalau secara rumus ya. Nah, kapan iterasi tersebut berhenti? Nah, iterasi tersebut berhenti jika harga mutlak dari XI pada iterasi K tambah 1 dikurangi XI pada iterasi K dibagi XI pada iterasi K tambah 1 itu harus lebih kecil dari E, di mana I-nya itu adalah 1, 2 sampai ke N. Misalnya harga mutlak dari nilai X
pada iterasi ketiga dikurangi pada nilai X pada iterasi kedua dibagi nilai X pada iterasi ketiga itu harus lebih kecil dari nilai E, maka iterasi tersebut berhenti. Contoh, carilah solusi sistem persamaan linear ini dengan metode iterasi Jacobi dengan tebakan awal 0, 0, 0, 0. Ya, nah di sini persamaannya adalah 10x1 kurang x2 tambah x3 ditambah 0x4 sama dengan 6 min x1 tambah 11x2 kurang x3 tambah 3x4 sama dengan 25 2x1 kurang x2 tambah 10x3 kurang 4x4 sama dengan min 11, kemudian 0x1 tambah 3x2 kurang x3 tambah 8x4 sama dengan 15. Oh iya, biasanya kalau yang 0 ini jarang ditulis ya, tapi di sini ditulis nggak apa-apa. Nah, di sini adalah sistem persamaan linearnya adalah 4 kali 4, makanya di sini bukan x, y, z lagi, jadi x1, x2, x3, dan x4. Penyelesaiannya langkah pertama kita bentuk sistem persamaan di atas dengan matrik ya, berarti ini koefisiennya 10, min 1, 2, 0. Untuk yang pertama, min 1, 11, min 1, 3, 2, min 1, 10, min 1, 0, 3, min 1, 8 kali x1, x2, x3, x4. Maka di sini konstantanya 6, 25, min 11, 15. Nah, kita cek diagonalnya. 10 itu lebih besar dari min 1 tambah 2 tambah 0, betul. 11 itu lebih besar dari min 1 tambah min 1 tambah 3, betul. 10 itu lebih besar dari 2 tambah min 1 tambah min 1, betul. 8 itu lebih besar dari 0 tambah 3 tambah min 1, betul. Nah, ini kita akan konvergen ya, ini hasilnya. Nah, setelah pengecekan tersebut, maka langkah-langkah yang harus kita cari adalah yang pertama kita mencari formula untuk masing-masing variabel. Nah, tadi pada persamaan pertama ada 10x1 kurang x2 tambah x3 tambah 0x4 sama dengan 6, kita jadikan x1 sama dengan. Ya, kalau kita jadikan x1 sama dengan, maka ini 6 sebelah kanan. Nah, x2 ini kan negatif, kita pindahkan ke kanan jadi positif. X3 positif ke kanan jadi negatif. Kalau X4 ini nggak usah kita perhitungkan. Kenapa? Karena 0 ya. Nah, kemudian di sini karena variabel X1-nya adalah 10, maka kita bagi 10. Kemudian kita pada persamaan kedua kita cari X2 ya. Kalau kita cari X2 berarti di sini 25, betul, sebelah kanan. Min X1 pindah ke kanan jadi positif. Min X3 pindah ke kanan jadi positif. 3x4 pindah ke kanan jadi negatif, kemudian dibagi dengan koefisien x2 yaitu 11. Nah, sekarang kita dari persamaan 3 kita akan mencari x3 yaitu min 11 ya. Kemudian di sini x1-nya 2 pindah jadi negatif, x2-nya negatif pindah jadi positif, min x4-nya negatif jadi positif. Kemudian dibagi dengan ini ya 10 dibagi dengan 10. Kemudian kita dari persamaan 4 kita akan mencari x4. 15, betul. Ini 0x1 nggak usah kita perhitungkan ya. Di sini 3x2 pindah ke kanan jadi negatif. X3 negatif pindah ke kanan jadi positif. Kemudian dibagi dengan koefisien dari X4 yaitu 8. Nah, di sini dari 4 ini kalaupun misalnya kita mau mencari dari persamaan satunya X2, di sininya X1, ini X4, ini X3. Kalaupun terbalik nggak apa-apa, yang penting setiap persamaan itu harus beda ya. Kalau misalnya ini kita mencari X1 berarti ini X2, X3, X4. Kalau misalnya terbalik di sini X4, X3, X2, X1 boleh ya, silakan. Nah, kemudian setelah menentukan formula, kita menentukan tebakan awal yaitu X1 0, X2 0, dan X3 0. Tadi di soal sudah disebutkan adalah 0, 0, 0 ya. Itu yang kita masuk ke iterasi pertama yaitu untuk mencari X1, X2, X3, dan X4 ya. Nah, kita tahu X1 itu tadi rumusnya adalah 6X tambah X2 kurang 2X3 per 10. Nah, kita substitusi, masukkan X2-nya itu dengan 0, X3 dengan 0. Berarti kita tinggal 6 per 10 atau 0,6 ya.
X2-nya 25 tambah X1 tambah X3 kurang 3X4. Berarti kita substitusi X1, X3, dan X4-nya yaitu 0 ya. Berarti hasilnya 25/11 atau 2,2727. Kemudian kita ke X3, min 11 kurang 2X1 tambah X2 tambah X4/10. Kita substitusi X1-nya 0, X2-nya 0, dan X4-nya 0. Hasilnya adalah min 11/10 atau min 1,1. Kemudian X4-nya adalah 15 kurang 3X2 tambah X3/8. Kita substitusi X2-nya 0, X3-nya 0, maka hasilnya 15/8 atau 1,8750. Kemudian kita masuk ke iterasi kedua. Dengan yang sebelumnya pada iterasi pertama kita sudah dapat X1-nya 0,6, X2-nya 2,2727, X3-nya adalah min 1,1, X4-nya adalah 1,8750. Nah, kita masuk ke iterasi kedua, di mana X1-nya adalah 6 tambah X2 kurang 2X3/10. Kita substitusi X2-nya dengan 2,2727, X3-nya dengan min 1,1. Hasilnya adalah 1,04727. Kemudian X2-nya kita substitusi X1-nya dari 0,6, X3-nya dari min 1,1, dan X4-nya dari 1,8750. Hasilnya adalah 1,71591. X3-nya adalah min 11,21 2X1 tambah X2 tambah X4 per 10. Kita ganti substitusi X1-nya dengan 0,6, X2-nya dengan 2,727, 2,2727, X4-nya dengan 1,8750. Hasilnya adalah min 0,805227. Dan X4-nya kita substitusi juga dengan X2-nya 2,2727, X3-nya dengan min 1,1. Di sini nggak ada negatif ya, salah ketik. Maka hasilnya ada 0,885227. Kemudian dilanjutkan pada iterasi ketiga dengan mensubstitusi X1, X2, X3-nya pada iterasi kedua, dan pada iterasi keempat dengan mensubstitusi X1, X2, X3, X4-nya pada iterasi ketiga, dan seterusnya. Nah, kapan iterasi tersebut berhenti? Iterasi tersebut berhenti jika harga mutlak dari XI pada iterasi K tambah 1 dikurangi XI pada iterasi K atau iterasi sebelumnya dibagi XI pada iterasi K tambah 1 itu harus lebih kecil dari nilai E. Nah, untuk lebih jelas kita ke Excel ya. Akar-akar persamaan dengan metode Gauss-Jacobi atau iterasi Jacobi, tadi kita sudah jelaskan bahwa dari 4 persamaan linear ini kita sudah menentukan X1, X2, X3, dan X4-nya dengan tebakan awal 0,0,0,0 ya. Nah, kita akan selesaikan dengan Excel. Nah, yang pertama, karena tebakan awalnya adalah 0, 0, 0, 0, maka kita isikan di sini 0, 0, 0, 0, X4-nya 0, dan ini tidak termasuk ke iterasi, kita kasih nama iterasi 0 ya. Nah, kemudian kita kasih selanjutnya kita akan ke iterasi pertama, kita menggunakan rumus saja sama dengan A12 tambah 1 ya. Nanti akan kita tarik. Nah, selanjutnya kita akan menentukan X1, kita ambil dari rumus ini ya. Berarti sama dengan di sini 6, kemudian ditambah, nah di sini adalah X2-nya itu diambil pada X2 pada iterasi sebelumnya. Karena ini iterasi pertama, maka kita ambil X2-nya itu dari iterasi ke 0 ya. Kemudian dikurang 2 kali X3-nya juga diambil dari iterasi sebelumnya, yaitu yang 0 ini ya. Kemudian dibagi 10. Nah, kita dapat 0,6. Nah, kemudian di sini menentukan X2, ini rumusnya ya. Berarti 25 ditambah X1 pada iterasi sebelumnya, kemudian ditambah X3 pada iterasi sebelumnya, kemudian dikurang 3 kali X4 pada iterasi sebelumnya, kemudian dibagi 11. Nah, sudah dapat 2,2727 sekian. Kemudian kita menentukan X3 sama dengan berarti min 11
dikurang 2 kali X1 pada iterasi sebelumnya ditambah X2 pada iterasi sebelumnya ditambah X4 pada iterasi sebelumnya dibagi dengan 10. Kita dapat min 1,1. Sekarang kita ke X4. 15 dikurang 3 kali di sini X2 kemudian ditambah X3 pada iterasi sebelumnya per 8. Kita dapat 1,875. Nah, setelah itu kita tarik garis. Oke. Karena di soal tidak diketahui E-nya, kesalahannya sampai berapa angka, maka kita bisa mengambil kesimpulan untuk nilai X1, X2, X3-nya itu jika 2 kali iterasi berturut-turut. Berarti di sini antara iterasi ke-26 dan 27 ini nilainya sama. Maka kita bisa ambil bahwa X1-nya itu kesimpulannya akar-akarnya X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya min 1, dan X4-nya adalah 1, karena tidak diketahui E-nya. Tetapi, jika di soal diketahui kesalahannya atau E-nya, atau errornya, maka kita harus hitung ya. Nah, di sini untuk menghitung errornya, di sini adalah harga mutlak dari XI pada iterasi K tambah 1 dikurangi XI pada iterasi K dibagi dengan XI pada iterasi K tambah 1 itu harus kurang dari E atau kesalahan. Oke, kita langsung ke rumus ya. Berarti kita mulai dari iterasi pertama. Berarti di sini sama dengan harga mutlak. Harga mutlak itu rumusnya adalah ABS, kurung buka. Nah, di situ adalah XI K tambah 1, berarti di sini adalah iterasi pertama ya. Pada iterasi pertama, X1 pada iterasi pertama dikurangi X1 pada iterasi sebelumnya. Berarti di sini pada B12 ya, kurung tutup, kemudian dibagi X1 pada iterasi yang ke-1 ya, kurung tutup. Nah, kita dapat di sini adalah 1. Nah, untuk E2, E3, E4 kita bisa tarik. Nah, di sini kesalahannya masih 1 ya. Oke, karena dikurangi 0. Nah, kemudian untuk ke bawahnya kita bisa tarik. Oke, dan seterusnya. Nah, kita untuk membuktikan di sini kita bisa set untuk 11 di belakang koma ya. Kita coba untuk set 11 di belakang koma. Oke, kita ke number. Di sini kita isikan 11 biar ketahuan. Nah, kalau misalnya di soalnya 0,0001 E-nya, maka kita bisa ambil kesimpulan pada iterasi ke-14 merupakan akar-akar persamaan dari yang kita cari. Di sini berarti X1-nya adalah 1,000 sekian-sekian, X2-nya 1,999 sekian-sekian, X3-nya min 0,9 sekian-sekian, X4-nya adalah 0,99 sekian-sekian. Terima kasih.